daerah mencit, pengambilan darah dilakukan melalui ekor mencit. Ya, judul ini pengaruh pemberian vitamin C terhadap absorpsi besi pada mencit anemia dengan induksi natrium nitrit. Okay. Ya, jadi sini variabel pengaruhnya adalah pemberian vitamin C, ya, kemudian absorpsi besinya sebagai variabel terikatnya. Ya, saya sudah pernah menjelaskan bahwa sebetulnya istilah variabel itu ya mesti diwakili oleh kata-kata yang sudah mengisyaratkan adanya ukuran, ya, adanya variasi nilai. Kalau belum mengisyaratkan atau belum mengandung makna variasi nilai, itu baru konsep saja, ya, itu baru konsep. Jadi misalnya kalau disebutkan pengaruhnya terhadap anemia, nah ini anemia hanya sebuah konsep yang masih belum jelas keberadaan statusnya sebagai sebuah variabel atau bukan. Tetapi kalau kita sebut derajat anemia, nah baru kemudian itu tepat untuk mewakili variabel. Ya, nah ini biasanya tidak konsisten, ya. Biasanya tidak konsisten menyebut variabel itu, kadang disebut konsepnya, bahkan kadang kurang lengkap gitu, ya. Nah itu. Oke, kita lihat di rumusan masalah, ya. Rumusan masalahnya seharusnya lebih jelas daripada yang ada pada judul. Apakah pemberian vitamin C dapat meningkatkan kadar zat besi pada mencit? Ya, tadi induksi natrium nitritnya nggak disebut, ya. Jadi mestinya jangan berkurang dari apa yang ada di judul, ya. Jadi minimalnya sama jelasnya dengan apa yang ada di judul. Tetapi Ibu, ini bukan berarti judul ini atau variabel ini Bu Ander, bisa diterima atau bisa dilanjutkan dengan istilah kadar zat besi. Nanti kita lihat dalam prosesnya apakah betul kadar zat besi yang diukur atau kadar hemoglobin. Ya. Ini kan artinya menjadi tak lurus lagi nanti kalau pertanyaannya tentang peningkatan kadar zat besi tapi yang diukur adalah hemoglobin. Apakah zat besi itu, ferum itu sama dengan hemoglobin? Nah, tentu saja tidak identik gitu, ya. Tidak identik. Nah, ini makanya harus dicarikan pilihan kata yang betul-betul bisa mewakili apa konsepnya dan apa variabelnya dan mana definisi operasionalnya, kan mestinya begitu, ya. Jadi kalau menurut saya sebetulnya konsep yang akan diteliti di sini anemia dari mencit yang dihubungkan dengan tadi pemberian vitamin C, ya. Jadi bagaimana derajat anemia itu dapat dipengaruhi oleh pemberian vitamin C, ya. Yang diukur kan hemoglobin, ya. Jadi bukan kadar besinya secara langsung, ya. Apa bisa diukur kadar besinya langsung? Saya tidak tahu. Ya, ini terserah peneliti apakah mau mengukur kadar besinya. Kalau secara konsisten misalkan menyebut variabelnya adalah kadar besi, ya berarti yang harus dilakukan bukan mengukur hemoglobin, ya kan? Baik. Jadi mesti diperjelas lebih dulu. Mau menghubungkan variabel independen pemberian vitamin C dengan induksi natrium nitrit tadi, ya, dengan variabelnya apakah mau mengukur derajat anemia mencit? Sebetulnya ya definisi operasional untuk derajat anemia, ya. Baik, atau mau mengukur langsung kadar hemoglobinnya, silakan. Kalau ternyata tidak diukur kadar besi yang terkandung dalam darahnya mencit itu, ya berarti seharusnya tidak menyebut variabel dependennya dengan kemasan pintar, ya. Karena ini akan menentukan konsep yang ada pada rumusan masalah itu yang akan menentukan pada
aspek legitimasi teori. Kajian teorinya harus mengkaji konsep-konsep teoritik apa saja. Itu dapat dilihat pada rumusan masalah. Demikian 7 sidang proposal yang diajukan oleh dosen-dosen farmasi. Mungkin ada pesan terakhir dari Bapak Wawan untuk dosen-dosen kami. Ini sebetulnya saya kurang kompeten untuk berkomentar di penelitian farmasi ya. Latar belakang saya tidak memadai bicara yang lengkap tentang ini. Ya, saya hanya tahu apa aspek kimia itu hanya selevel SMA atau S1 saja belajar kimia. Jadi saya nggak suka. Ini secara umum bahwa apa yang namanya penelitian ilmiah ya itu kan jelas ya, langkah-langkahnya, prosedurnya jelas ya. Saya tadi menggunakan pola untuk mengevaluasi setiap penelitian ini dengan melihat 3 aspek ya. 1, lihatlah apa substansinya, sudah cukup jelaskah apa yang akan diteliti ya. Faktor substansi itu ada 3 kan, ada aspek substansi, legitimasi teori, dan aspek metodologi. Jadi 3 itu dan ini harus nyambung ketiga-tiganya. Ya, aspek substansi itu dapat dilihat pada judul, pada rumusan masalah, atau pada tujuan juga membantu memperjelas apa yang akan diteliti. Ya, nah itu harapannya setiap dosen bisa mengevaluasi sendiri, menilai sendiri ini sudah cukup relevan tidak, dikti, pilihan kata atau macam konsep yang disebut di dalam judul itu apakah di dalam rumusan masalah juga ya. Sama ada ya, seharusnya rumusan masalah lebih menjelaskan lagi ya apa sesungguhnya yang akan diteliti ya. Di judul biasanya tidak mewakili keseluruhan, rumusan masalahnya yang harus jelas. Dan sampai ada konsep-konsep yang disebut konsep-konsep yang dikaji di dalam judul ya, ada tetapi di dalam rumusan masalah tak disebut gitu ya. Jadi itu pentingnya untuk melihat aspek substansi penelitian ya, termasuk bagaimana alasan-alasan aktivitas yang diteliti. Ini juga termasuk bagian pertama ini, aspek substansi penelitian. Jadi kalau alasan mengapa penting diteliti itu disajikan di dalam latar belakang ya. Jadi saya tidak sempat membaca dengan cermat seluruhnya tadi, itu hanya melihat judul rumusan masalah ya. Nah, jadi itu aspek pertama tentang substansi penelitian. Yang kedua, aspek legitimasi teori ya. Di penelitian bidang eksakta, farmasi, kebidanan ini umumnya penelitiannya korelasional ya, umumnya ya korelasional, menyangkut hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Seringkali apa-apa yang seharusnya ada di dalam dalam penjelasan teoritik itu tidak ditemukan, tetapi yang tidak dibutuhkan ada gitu ya. Ya, aspek-aspek pokok yang menjadi dasar bagi legitimasi teori yang menjelaskan hubungan antar variabel itu harusnya yang menjadi prioritas. Itu jangan sampai yang tidak dibutuhkan ada penjelasannya ya, sementara yang penting statement teoritiknya, proposisinya malah tidak dijumpai ya. Ini silakan itu ya, karena setiap dosen seharusnya kan sudah sangat adil untuk memeriksa ya kebutuhan penjelasan teoritik ini. Karena untuk membimbing tentu saja kan harus sudah terampil untuk melakukan ini ya. Jadi konsep-konsepnya yang ada pada rumusan masalah itu harus ada penjelasan teorinya. Jadi ketika faktor-faktor yang menjadi sebab ya atau variabel independen ya, variabel independen dia penjelasan teorinya seharusnya diperiksa, bukan hanya ada definisinya, bukan hanya itu yang harus ada ya, tetapi deskripsi yang berupa proposisi teoritiknya itu harus ada yang menjelaskan hubungan antar variabelnya. Misalnya tentang variabel independen. Variabel independen itu tidak perlu dicari apa faktor-faktor penyebabnya. Ya, karena variabel independen itu jadi sebab. Tak usah dicari lebih jauh tentang apa sebab-sebabnya lagi karena tidak akan diteliti.
ya. Yang harus dicari ketika yang dikaji adalah variabel independen, apa manfaat, apa fungsinya, apa kegunaannya, ya. Itu yang harus dicari, untuk apa dia. Jadi artinya akibat dari variabel independen itu apa? Nah, itu harus ada kajian teorinya. Biasanya bahasanya dengan bahasa fungsi, manfaat, kegunaan, kelebihan, itu dalam bahasa deskripsi teorinya. Sementara untuk variabel dependen, nah ini sangat penting, bukan hanya definisi-definisi, ya, statement-statement yang proposisi yang menghubungkan berbagai faktor dengannya itu harus ada faktor-faktor yang mempengaruhi, ya, faktor-faktor dari variabel dependen itu, sehingga legitimasi teori itu bisa dikuatkan dalam bentuk legitimasi dua arah, ya. Artinya dari sisi teori tentang konsep variabel independen, di sana ada penjelasan yang membuktikan, ada proposisi teoritiknya ditemukan, teori yang menguatkan adanya hubungan dengan variabel dependen. Begitu pula dari sisi variabel dependennya, ya, ada pula itu penjelasan teori tentang faktor-faktornya. Jadi dari dua arah itu akan sangat kuat, gitu, ya. Nah, ini biasanya yang semacam ini perlu